Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Masyita, calon guru penggerak Angkatan 11 yang saat ini berdinas di SDN Jogosari 1, Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Bapak Ibu guru hebat, dalam video kali ini saya akan memaparkan modul 1.1.A.6 Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Dan pengajar praktik Ibu Ratna Sari Dewi. Mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Peta konsep pembahasan kali ini, yang pertama, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketiga, hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, mari kita mengenal latar belakang Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Pelopor pendidikan, pendobrak radikal pembaruan pendidikan, di mana pada zaman dahulu pendidikan hanya untuk golongan tertentu saja. Namun dengan adanya pemikiran Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari keberagaman beliaulah kemudian diberi julukan Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara sangat mendorong pendidikan yang berpusat pada murid, di mana guru bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dalam pendidikan yang berpusat pada murid, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap individu. Baiklah, tujuan pendidikan yang saya ambil kali ini yakni menuntun skala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru harus memikirkan potensi bawaan siswa dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Yang kedua yakni sistem Among. Apa itu sistem Among? Guru diwajibkan bersikap ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Yang ketiga yakni pendidikan yang menuntun, di mana guru harus memberikan kebebasan terhadap siswa namun tetap harus menuntun agar siswa tidak kehilangan arah. Yang keempat yakni budi pekerti. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menciptakan cipta yakni pikiran, rasa atau hati, karya atau kemampuan, dan pekerti atau bertenaga sehingga siswa dapat merdeka belajar dan memerdekakan orang lain. Kontinuitas harus tetap terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, konvergensi, yakni pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Yang ketiga yakni konsentris, yakni pengembangan pendidikan harus tetap dilaksanakan berdasarkan kepribadian kita sendiri. Peran pendidik yang berpihak kepada murid sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yakni ingarso sung tulodo. Di depan kita harus memberikan contoh, di mana guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Yang kedua yakni guru juga sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, ing madya mangun karso. Guru diharapkan membimbing, mengembangkan karakter, dan memotivasi siswa. Yang ketiga yakni tuturi handayani. Di depan berikan dorongan kreativitas dan mengembangkan kemandirian peserta didiknya. Namun, ternyata masih banyak guru
guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak di sekolah-sekolah yang masih menerapkan pembelajaran teacher center, padahal metode tersebut tidak relevan dengan perkembangan masa dan karakteristik murid saat ini. Dengan adanya teacher center, murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh dan tidak dapat mengembangkan potensinya. Di sekolah saya, SDN Jogosari 1 Banggaan Pasuruan telah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, antaranya yang pertama yakni program ekstrakurikuler, yang mana program ini dapat mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua yakni kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Kegiatan pembelajaran yang bervariasi ini menggunakan metode yang menarik dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi alam sekitar dan juga menggunakan media yang tepat. Yakni pembiasaan yang baik yakni 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid ternyata tidaklah mudah. Terdapat banyak tantangan yang harus dihadapkan, di antaranya yang pertama, masih rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti berbagai program yang telah diadakan di sekolah dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Yang kedua, kemampuan guru yang belum sepenuhnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang harus berpihak pada murid harus diterapkan. Tantangan-tantangan tersebut harus dicari solusinya yang tepat agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi diantaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan model atau media yang bervariasi agar murid lebih fokus, lebih nyaman belajar di kelas. Yang kedua, guru mengikuti pengembangan keprofesian bisa melalui workshop, seminar, atau KKG untuk mengembangkan keterampilan dan penguatan pemahaman dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Yang ketiga, tidak boleh bosan-bosannya menjadi teladan yang baik bagi anak didik kita. Yang keempat, kita harus selalu mengikuti dan mendukung program pemerintah. Memberi keteladanan dan memberi pengajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.